إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tentang masalah nadar, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab ini. Ya, beliau melanjutkan pembahasan ini dengan membahas Kitabul At'imah, kitab Al-At'imah, yaitu kitab tentang makanan, ya, fikih makanan. Nah, langsung saja beliau mengatakan al-aslu fi kulli syai'in al-hillu ولا يحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله وما سكت عنه فهو عفو فيحرم ما في الكتاب العزيز وكل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة والكلاب والحر وما كان مستخبثا وما عدا ذلك فهو حلال. Beliau mengatakan poin pertama yang beliau jelaskan dalam Kitabul At'imah ini, kata beliau al-aslu fi kulli syai' al-hil, yaitu bahwasanya hukum asal segala sesuatu adalah halal. Ya, ini kaidah yang paling dasar Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang fikih makanan, ya. Maka hukum asal makanan itu adalah halal. Ya, ini kaidah umumnya, kaidah dasarnya, dan tidak boleh seseorang itu berpendapat ini haram atau mengharamkan sesuatu kecuali dia bisa mendatangkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak ada dalil maka hukum asalnya adalah halal. Ya, dan ini kebalikan dengan hukum asal ibadah. Kalau ibadah itu hukum asalnya apa? Haram. Tidak boleh seorang beribadah kecuali ada dalil. Ya. Nah, jadi kalau kita paham hukum asal ini enak, Pak. Ya. Maka pahamilah hukum asal dari setiap hal yang perlu kita pahami. Ya, jadi hukum asal ibadah itu haram. Jadi kalau ada orang melakukan suatu ibadah, ya, kemudian kita larang, Pak, nggak boleh ibadah ini dilakukan, dia nanyakan mana dalil larangannya. Orang ini nggak paham kaedah, ya, orang ini nggak paham apa kaedah. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke kaedah hukum asal ibadah itu nggak boleh kecuali ada dalil. Harusnya kita lah yang bertanya dalil, Pak, kalau ibadah ini disyariatkan mana dalilnya? Kalau nggak ada maka jangan diamalkan. Bukan dia beramal ketika dilarang dia katakan mana dalil larangannya. Ya nggak ada. Dalil larangan nggak ada ibadah. Secara khusus larangan itu nggak ada. Cuma memang hukum asal ibadah itu nggak boleh kecuali ada dalil seperti itu. Ya, ini kaedahnya seperti itu. Apa dalil kaedah ini? Itu sabda Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dalam masalah ibadah. Ya. Adapun dalam masalah
adat istiadat, hukum-hukum dunia termasuk makanan itu adalah halal dan boleh. Ya, dan makanan termasuk hukum dunia Bapak-bapak sekalian. Maka hukum asalnya adalah boleh, halal. Nah, kalau kita makan sesuatu kemudian ada orang datang, "Pak, nggak boleh makan ini." Ya, baru kita bertanya, "Mana dalilnya?" Ya, betul kalau seperti itu. Kita makan, ada yang larang, kita tanya, "Mana dalil larangannya?" Kenapa? Karena memang hukum asal makanan adalah halal Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwasanya hukum asal makanan itu adalah halal? Banyak dalilnya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, makanan-makanannya termasuk di dalamnya itu untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Baqarah ayat 28 atau 29 ana lupa, ya. Jadi ini dalilnya yang pertama. Yang kedua surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, "la ajidu," aku tidak mendapatkan, "fima uhiya ilayya," di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, muharraman, sesuatu yang haram untuk dimakan. Tidak ada, kecuali nanti akan dijelaskan apa saja yang diharamkan. Tapi hukum asalnya tidak ada yang haram, ya, kecuali nanti yang Allah dan Rasulnya haramkan. Seperti itu, Allahu a'lam. Dan masih banyak dalil-dalil lainnya, ya. Di antaranya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-halal ma ahallallah fi kitabihi wal haram ma harramallah fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma ufiya lakum." Yang apa yang halal itu adalah yang Allah halalkan di dalam kitabnya. Yang haram itu adalah apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Adapun yang tidak ada penjelasannya, maka hukum asalnya adalah halal. Ya. Jadi kalau kita makan roti, nanya mana dalilnya Quran Sunnah, nggak ada. Intinya yang tidak ada dalil pengharamannya mubah, itu saja. Yang tidak ada dalil pengharamannya maka diperbolehkan. Di dalam hadis yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna a'dhamal muslimin fil muslimina jarman." Sungguhnya orang yang paling besar kesalahannya bagi kaum muslimin adalah man sa'ala an syai'in lam yahrum 'alan nas fahurrima min ajli mas'alati, yaitu seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dalil mengharamkannya, tapi gara-gara dia banyak tanya akhirnya diharamkan. Ya, karena dia banyak tanya akhirnya diharamkan. Ini orang yang paling jelek bagi orang-orang muslim yang lain, seperti itu. Paling buruk perbuatannya, karena perbuatan dia akhirnya diharamkan. Coba kalau dia nggak nanya, maka hukum asalnya adalah mubah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, "Dzaruni ma taraktukum." Ya, biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan, kata Rasulullah, yang nggak aku sebutkan biarkan saja, maksudnya halal. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sungguhnya hal yang banyak membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak tanya, mereka banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku melarang kalian dari sesuatu, jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah, maka lakukan sesuai kemampuan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa yang Allah halalkan di dalam Al-Qur'an maka itu halal. Wa ma harrama fihi fahuwa haram. Dan yang Allah haramkan maka itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Apa yang Allah diamkan maka itu dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatah. Maka terimalah,
ya pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a, karena Allah itu tidak lupa sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu itu tidak pernah lupa. Jadi kalau seandainya makanan itu haram, Pak, ya pasti Allah jelaskan. Tatkala Allah enggak jelaskan, maka hukum asalnya apa? Halal. Ya, hukum asalnya adalah halal. Kuda, ya halal atau haram? Halal, karena tidak ada dalil yang mengharamkan makan kuda. Kelinci, halal atau haram? Halal, karena nggak ada dalil yang mengharamkan, dan seterusnya. Ya, intinya yang tidak ada dalil pengharamannya maka itu halal, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaidah dasar yang harus kita pahami bersama. Kalau kita paham kaidah ini, insyaallah aman bapak-bapak sekalian. Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, wala yahrumu illa ma harramallahu ta'ala wa rasuluhu. Dan tidak ada yang haram, kata beliau, kecuali yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ini akan kita jelaskan sedikit. Apa saja yang diharamkan Allah, apa saja yang diharamkan Rasulullah. Di sini beliau enggak menjelaskan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Cuma beliau mengatakan di sini, beliau katakan wa masakata anhu fa huwa afun, apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu dimaafkan. Kemudian beliau mengatakan fayahrum ma fil kitabil aziz, dan haram segala sesuatu yang diharamkan di dalam kitabil aziz, yaitu Al-Qur'an. Cuma beliau enggak sebutkan apa saja yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. Di sini akan kita sebutkan, Pak, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa makanan atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Ya, bisa dibaca dalam Al-An'am 145 atau sebelumnya Al-Maidah ayat 3. Dalam Al-Maidah ayat 3, Al-An'am 145. Begitu juga sebelumnya dalam surah Al-Baqarah juga ada dalil tentang beberapa hal yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan. Ya, misalnya di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Kata Allah, sungguh katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang haram untuk dimakan kecuali apa? Yang pertama, maitah. Apa maitah? Bangkai. Nah, ini jadi yang pertama. Di antara hal yang diharamkan dalam Quran adalah bangkai. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan secara terperinci. Ya, apa saja bangkai-bangkai. Itu dijelaskan. Ada yang bangkai al-munkhaniqah wan natiha, ya kan? Ada hewan yang jadi bangkai karena dia jatuh, menggelinding mati, atau dia ditandu oleh hewan lain, ya, atau dengan cara tercekik, ya, dan hewan-hewan lain. Intinya bangkai. Yang namanya bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu, Pak, ya. Bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, itu bangkai. Ketabrak, mati karena sakit, jatuh dari tempat yang tinggi, tercekik, tertanduk, ataupun yang lainnya, ya, maka yang seperti ini dinamakan bangkai dan dia haram. Ya, sepakat ulama bahwasanya bangkai itu haram kecuali dua hewan yang bangkainya halal. Yang pertama, ikan. Ya, maksud ikan di sini kata para ulama adalah segala hewan yang hidup di air. Itu maksudnya. Bukan berarti ikan hanya ikan yang kita pahami, enggak. Setiap hewan yang dia tidak bisa hidup kecuali di air, maka dia bangkainya halal. Maksudnya apa? Enggak perlu disembelih. Ya. Maka kalau ada ikan mati dia tanpa disembelih, halal, Pak. Dan tidak perlu disembelih. Ikan tuh enggak perlu disembelih. Ya. Akan menyulitkan, apalagi ikan teri. Ya, ikan seluang, cak mana lah nyembelih ikan seluang, ya. Beli ikan seluang sekilo, wah, nyembelihnya luar biasa. Kesulitan, maka gimana? Langsung goreng, halal. Ya, ikan lele getok kepalanya, jeleduk mati dia, bersihkan, goreng, halal. Ya, karena dia hewan yang hidup di air. Jadi setiap hewan yang hidup di air
ya, yang tidak bisa hidup di darat, maka dia hewan yang halal bangkainya, ya. Allahu a'lam bissawab. Meskipun dia hewan yang bertaring, kalau dia hidupnya di air halal kata para ulama. Hiu ya. Ikan hiu itu kan banyak taringnya, giginya kan bertaring ya. Halal atau haram? Ikan hiu halal atau haram, Pak? Halal, makan aja ikan hiu ya. Makan. Tidak masalah seperti itu ya. Anak-anaknya, kalau yang besarnya pernah nggak tahu anak ya. Mungkin kita dimakannya ya. Kalau anak ikan hiu kan biasa dijual, tapi meskipun harganya yang mahal ya. Intinya halal meskipun dia bertaring ya. Buaya halal nggak buaya? Buaya bertaring kan? Taring nggak tahu giginya seperti itu ya. Semuanya taring. Tapi yang jadi masalah, buaya itu hewan air atau bukan? Ya, ini yang jadi masalah. Kalau dia bukan hewan air, haram. Karena dia bertaring, ya. Tapi kalau dia bukan hewan air, kalau dia bukan hewan air, haram. Kalau dia hewan air, artinya nggak bisa hidup kecuali harus di air, maka dia halal seperti itu. Memang terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Allahu a'lam. Intinya hewan air itu halal, bangkainya pun halal meskipun tidak disembelih. Allahu a'lam. Yang kedua, bangkai yang juga dihalalkan adalah apa? Belalang. Belalang itu halal, Pak, ya. Kalau mau makan belalang nggak perlu disembelih. Tangkap belalangnya, bersihkan, langsung digoreng, itu boleh, ya. Kalau Anda nggak pernah makan belalang, nggak tahu enak atau enggak. Siapa yang pernah makan belalang? Enak, Pak Billy? Masya Allah, ya. Istri Anda pernah ya, katanya enak. Kalau Anda nggak seneng ya, nggak tahu lah jadi rasanya. Nah, ya ingat kalau dia hidup kan itu kan, kalau kita masih kecil main-mainin belalang itu kayaknya ya nggak tega makannya. Nah, tapi halal nggak masalah, ya, halal. Allahu a'lam bissawab. Cuma dalam masalah belalang ini ada khilaf, Pak. Ada sebagian ulama yang masih mengharamkan, ya, karena hadis yang berbunyi uhilla lana maitatan wad-daman, dihalalkan untuk kami dua bangkai ikan dan bangkai belalang, itu hadis yang lemah. Secara isnadnya lemah. Loh, berarti ikan juga bangkainya? Nah, ikan itu ada dalil lain. Ada dalil lain. Rasulullah pernah ditanya tentang laut. Kata Rasulullah air laut itu boleh dijadikan berwudu, ya kan, suci, dan bangkainya halal. Nah, itu dalilnya sahih. Adapun dalil yang dihalalkan untuk kami dua bangkai ini dhaif secara isnad, ya, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Cuma dia sahih secara mauquf sampai kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah mengatakan hal ini. Nah, cuma ulama khilaf, apakah perkataan Ibnu Umar ini dihukumi marfu? Karena nggak mungkin dia berbicara dengan ra'yunya, pasti dia ambil hukum itu dari Rasulullah, atau enggak? Jumhur mengatakan hukumnya marfu, maka mereka berdalil dengan hadis ini, berarti belalang itu halal. Nah, Imam Malik mengatakan enggak, maka beliau mengharamkan bangkai belalang. Ya, kalau mau makan belalang ya sembelih dulu. Sembelih dulu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya hadis ini hukumnya marfu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang bangkai belalang itu halal insyaallah untuk dimakan, ya. Ini yang pertama, bangkai. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam ayat tadi, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, darah yang banyak, masfuh, ya, itu haram. Meskipun darah dari hewan yang halal, darah sapi, darah kambing, darah onta, ya, cuma darahnya, ya, hewannya halal tapi darahnya haram. Ya, diambil darahnya, dibekukan, kemudian dimakan, haram, Pak. Haram, ya, tidak diperbolehkan. Jelas di sini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma dikecualikan kata ulama adalah darah yang sifatnya sedikit, nggak banyak. Contoh darah-darah yang melekat di tubuh hewan, ya. Kalau kita nyembelih ayam, kadang-kadang kan masih ada darah-darah sedikit, Pak, ya. Nempel, sudah kita cuci tapi masih ada nempel-nempel, misalnya termasak. Halal nggak? Halal. Ya, yang nempel-nempel di badannya, di urat-uratnya, di tulang-tulang hewan itu halal. Nggak masalah. Yang haram itu yang ngalirnya, itu yang haram.
ya, yang melekat di urat-urat ataupun di daging dan tulangnya itu halal, ya. Sebagaimana dalam sebuah athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan hal ini bahwasanya itu halal, dimaafkan, sesuatu yang ma'fu, ya. Begitu juga dalam hadis Rasulullah mengatakan dihalalkan untuk kami dua darah, al-kabid wa tuhal, ya, hati dan limpa. Hati dari hewan dan juga limpa itu halal, ya, karena hati itu kan mirip darah kan, darah yang beku itu sama kayak hati hewan itu, Pak. Cuma dia halal, ya, boleh dimakan, dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara yang diharamkan dalam Quran adalah aulahma khinzir, atau daging babi. Aulahma khinzir, atau daging babi, ya. Daging babi ini juga jelas haramnya dan sepakat ulama bahwasanya daging babi itu haram. Maksud daging babi ini babinya, ya. Bukan berarti ketika dikatakan daging babi berarti boleh makan lemaknya, ya, atau boleh makan tulangnya. Enggak. Kalau dagingnya yang paling enak saja dari hewan itu kan enak tuh dagingnya, Pak, ya. Itu aja haram, apalagi lemaknya, tulangnya. Ya. Nah, wallahu alam bissawab. Ini jelas haram babi itu, dan setelah diteliti memang banyak sekali hal-hal negatif seperti itu, keburukan yang ada dalam daging babi, ya. Allahu alam. Kemudian yang diharamkan juga adalah hewan-hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Wama dalam Al-Maidah itu Allah katakan wama uhilla li ghairillahi bih. Wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih dengan selain nama Allah. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah kalian memakan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah padanya. Ya, ini tidak dihalalkan. Jadi kalau nyembelih itu harus nyebut nama Allah, bismillah. Kalau nyebut nama selain Allah maka dia haram, ya, jadi bangkai itu hewan. Wallahu alam. Tapi inilah beberapa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini sepakat ulama haram. Taib. Adapun yang disebutkan di dalam hadis, maka ini disebutkan oleh Al-Imam Syaukani. Kita bacakan. Kata beliau, wa kullu dzinabin minas siba'. Di antara hewan yang haram yang disebutkan di dalam hadis sekarang. Apa? Yang pertama kata beliau, yaitu setiap hewan yang memiliki taring, hewan buas yang memiliki taring, yang dia memangsa makan hewan yang dia makan dengan taringnya, yang dia gunakan taringnya untuk memangsa hewan lain, ya, ini haram, ya, haram. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau pernah mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba. Rasulullah melarang kita untuk memakan setiap hewan buas yang bertaring. Ya, jadi hewan buas apa saja yang bertaring haram. Di antaranya apa? Harimau, ya, macan, singa, ya, dan seluruh macam jenisnya, ya. Harimau, macan, singa, dan dengan segala jenisnya. Karena macan kan beraneka ragam, ya. Harimau juga beraneka ragam, ya. Serigala, ya. Intinya setiap hewan yang bertaring, yang dia memangsa buruannya dengan taringnya, maka ini hewan yang haram, ya. Diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan kullu dzinabi minas siba fa'akluhu haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka itu haram untuk dimakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau wa kullu dzi mikhlabin minat thair, dan setiap burung yang punya cakar, kuku yang panjang, ya, burung yang memiliki cakar seperti itu, ya. Thair ini bisa kita artikan unggas lah, ya, unggas seperti itu yang memiliki apa? Cakar. Nah, cuma maksudnya adalah dia gunakan cakarnya untuk apa? Memangsa buruannya. Adapun cuma sekedar apa? Punya cakar, ayam juga punya
Cakar, ya. Ayam halal atau haram? Halal, ya. Meskipun ada diriwayatkan dari sebagian ulama yang mengharamkan ayam karena masuk dalam hadis ini katanya, ya. Tapi ini enggak benar karena secara bahasa hewan yang dikatakan dzu mikhlab itu ya cakar itu maksudnya adalah hewan yang dia gunakan untuk memangsa. Itu secara bahasa. Adapun sekedar dia punya cakar saja maka enggak. Burung-burung lain juga punya cakar tapi dia tidak gunakan untuk mangsa. Ya, cuma digunakan untuk mencengkrami dahan pepohonan atau untuk ayam kan cakar-cakar tanah seperti itu ya. Maka itu enggak masalah. Bapak-bapak sekalian, halal untuk dimakan ayam itu atau burung-burung lain yang dia tidak memangsa dengan cakarnya tadi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW atau hadis Ibnu Abbas tadi, Rasulullah mengharamkan juga setiap burung yang memiliki cakar yang dia gunakan untuk memburu, ya, berburu mangsanya. Allahu a'lam. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, yang diharamkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kata beliau, wal humurul insiyah, dan keledai. Keledai sini maksudnya adalah keledai yang jinak, bukan keledai yang liar, ya, karena keledai ada dua, keledai yang jinak dan keledai yang liar. Kalau yang liar maka halal. Yang dia liar hidup di hutan itu halal, ya. Dulu ana pikir keledai yang liar itu adalah zebra, ya. Dan banyak juga sebagian orang yang menerjemahkan seperti itu, karena memang zebra itu ya termasuk bagian jenis dari keledai. Kalau Bapak antum perhatikan Pak, mirip, ya, dan dia bagian dari keledai memang. Cuma keledai liar yang dimaksud di dalam hadis itu bukan zebra. Karena zebra itu enggak ada di jazirah Arab. Di zaman Rasulullah SAW zebra itu tidak ada di Arab. Maka dapat kita pastikan, ya, keledai liar yang dimaksud dalam hadis bukan zebra. Meskipun zebra juga keledai dan dia halal, nggak ada dalil yang mengharamkan kan, zebra itu halal. Cuma ada satu zebra yang haram, zebra cross. Nah, kalau zebra hewan itu halal. Cuma keledai apa? Keledai yang liar di zaman Rasulullah itu bukan zebra. Ada, ya, mirip seperti keledai yang jinak, cuma dia liar. Ya, bisa antum cari di Mbah Google itu, ya, tulis al-himarul wahshi. Al-himar al-wahshi tulisannya. Nah, itu nanti muncul dia. Allahu a'lam bissawab. Ya, kadang-kadang muncul zebra juga nanti, ya. Cuma dia pendapat yang dikatakan oleh para ulama ini ana dengarkan dari faedah dari Syekh Abdus Salam Asy-Syu'air. Syekh Abdus Salam Asy-Syu'air hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau bukan zebra, ya. Nah, tapi ya keledai yang memang ada di zaman Rasulullah SAW. Cuma di zaman ini kata mereka punah. Sudah punah, enggak ada lagi hewan itu, ya. Allahu a'lam. Jadi keledai yang yang halal, yang haram itu adalah yang jinak, Pak, yang biasa ditunggangi. Ya. Nah, ini masih ada keledai yang jinak, ini masih banyak di Arab, di Afrika itu masih banyak keledai yang seperti ini. Itu hukumnya haram, ya. Diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan atau melarang, kata beliau, naha sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humuril insiyah. Pada perang Khaybar Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk memakan daging keledai jinak. Ya, keledai peliharaan itu yang jinak itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hal ini di awal-awal diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hukum makan daging keledai jinak ini memang awal-awal Islam itu terjadi khilaf di antara para ulama. Dinukilkan dari Ibnu Abbas, beliau menganggap halal. Dan ini pendapat sebagian ulama Malikiyah. Ya, mereka mengatakan halal keledai jinak tadi. Tapi mayoritas sahabat, mayoritas ulama berpendapat haram berdasarkan hadis dari Bara' bin Azib riwayat Bukhari Muslim tadi. Ya, Allahu a'lam bissawab. Nah, tapi setelah zaman berlalu, mungkin ya di awal-awal Islam itu karena hadis ini enggak nyampe kepada sebagian sahabat, kepada sebagian ulama, ya.
tapi setelah itu di abad 3 atau 4 Hijriah ya dinukilkan ijma. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar ini kalau nggak salah di abad keempat ya Hijriah, beliau mengatakan apa? La khilafa bainal ulama'il muslimin, baina ulama'il muslimin al-yauma fi tahrimiha. Kata beliau, tidak ada perbedaan di antara ulama kaum muslimin di hari ini, kata beliau, di zaman beliau. Anda lupa abad keempat atau kelima beliau ini Hijriah ya. Pada hari ini kata beliau nggak ada khilaf di antara kaum muslimin ulama Islam tentang haramnya keledai jinak tadi. Artinya sudah sepakat ulama tentang haramnya. Adapun di awal-awal kenapa terjadi khilaf itu mungkin karena sebagian ulama belum sampai hadis ini kepada mereka. Dan ini biasa. Kadang ada beberapa hadis yang tidak sampai kepada sebagian sahabat. Ini ma'ruf Pak ya. Kalau kita baca bagaimana sejarah para sahabat itu, beberapa sahabat ada yang kadang-kadang nggak sampai kepada mereka beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh, di antaranya ya adalah yang ma'ruf misalnya dari Abu Bakar dan Umar. Ya, ada beberapa hadis yang tidak sampai kepada mereka. Di antaranya adalah masalah waris, yaitu tentang bagian nenek. Ya, nenek itu berapa dapat warisan Pak? Bagian nenek itu berapa? Gak tahu ya, belum pernah belajar waris. Nenek itu nggak ada dalam Al-Quran ya, nggak ada dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 atau ayat terakhir itu nggak ada. Ya, adanya dalam hadis. Ya, nah di zaman Abu Bakar pernah seorang bertanya kepada beliau berapa nenek itu dapat warisan. Beliau mengatakan nggak tahu, saya nggak dapat dari Quran, saya belum pernah dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya akhirnya beliau cari sahabat lain. Ternyata ada beberapa sahabat yang pernah mendengarkan bahwasanya Rasulullah memberikan bagian warisan kepada nenek 1/6. Jadi nenek itu dapat 1/6. Cuma bersyarat Pak. Syaratnya apa? Kalau ibu sudah nggak ada lagi, ya kita meninggal, kita punya ibu punya nenek, nenek kita dapat nggak? Enggak, ibu yang dapat. Tapi kalau ibu kita sudah nggak ada, tinggal nenek kita baru dapat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Taib. Nah ini nggak tahu. Umar bin Khattab pun nggak tahu. Ya, padahal dua sahabat ini sahabat yang kemana Rasulullah pergi di situ mereka berdua ada. Ya, tapi masih ada hadis-hadis yang nggak sampai kepada mereka. Luar biasa. Ya. Dan masih ada beberapa kisah lainnya. Intinya ada memang beberapa hadis-hadis yang tidak sampai kepada para sahabat. Jadi itu hal biasa ya. Karena zaman dulu Pak hadis itu belum dibukukan, baru sekedar di mana? Dihafal. Abu Hurairah sekian ribu ya, Abdullah bin Amr sekian ribu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar sekian ribu, Aisyah radhiyallahu taala anha sekian ribu, Anas bin Malik sekian ribu ngapal hadis. Nah dari situ baru dikumpulkan nanti. Ya barulah ada nanti ya dikarang oleh pertama kali yang mengarang buku hadis itu ya ulama tabi'in, ulama tabi'in. Sebagian mengatakan yang pertama kali membukukan itu adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Zuhri seorang tabi'in. Beliau yang pertama kali membukukan dalam sebuah kitab khusus tentang masalah hadis seperti itu ya. Kalau tulisan-tulisan sudah ada, tapi buku khusus hadis itu beliau dikatakan ulama tabi'in. Nanti ada lagi setelah itu ada Muwatta'nya Imam Malik, ya, ada musnad para ulama, musnad Syafi'i, musnad Musaddad Ibn Musarhad, ya, seorang ulama kibar juga ulama hadis. Setelah itu baru lagi ada musnad Imam Ahmad. Itu luar biasa, ensiklopedia hadis. Ya, ratusan ribu hadis dalam musnad Imam Ahmad itu. Ya, tapi tidak semuanya sahih. Baru setelah itu masuk zaman Imam Bukhari. Ada Bukhari ngarang kitab Jami' Bukharinya. Begitu juga Muslim ngarang kitab Jami' Muslimnya. Ya, cuma sekitar 7.000-an hadis dalam Sahih Bukhari yang berulang. Kalau enggak dihitung dengan pengulangan kurang lebih 3.000-an hadis dalam Sahih Bukhari itu. Kalau beserta dengan pengulangan cuma 7.000-an hadis yang sahih yang beliau bawakan, tapi masih ada hadis-hadis lain yang sahih yang enggak beliau masukkan ya. Nah, baru di situ tersebar hadis dihafal oleh para ulama lain ya. Tapi sebelumnya itu kan cuma sekedar ada di dada-dada kaum muslimin. Jadi wajar kalau enggak sampai kepada sebagian sahabat. Tapi setelah sampai, ternyata Ibnu Abdul Bar mengatakan ulama sepakat di zaman beliau ya tentang haramnya keledai ini. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Di antara hal yang haram juga
di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis beliau adalah kata beliau wal jallalatu qabla al istihalah, yaitu jallalah. Hewan jallalah itu adalah hewan yang makanannya itu dari benda yang najis. Hewan yang makan benda najis itu namanya jallalah. Ya. Misalnya ikan lele dikasih apa? Misalnya, ya kan? Makanannya dari yang benda najis, maka dia jallalah, haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan, ya. Begitu juga hewan-hewan lain. Kalau ada ayam dia makan najis, sapi, kambing misalnya dia makan benda-benda yang najis. Intinya kebanyakan makanannya itu adalah hal yang najis. Kalau cuma dikit-dikit dia nggak sengaja termakan najis, kemudian dia makan rumput-rumput lagi, ya itu nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan makanannya dari yang najis, maka dia termasuk jallalah yang haram untuk dimakan, ya. Kata beliau sebelum dikarantina. Jallalah ini Pak, haramnya nggak mutlak. Artinya dia bisa berubah lagi menjadi halal kapan? Kalau sudah karantina. Ya, kayak Covid aja, di karantina dulu ya. Jadi di karantina, setelah dia dikasih makan makanan yang halal lagi, beberapa lama baru halal. Ya, dan para ulama sepakat bahwasannya hewan jallalah itu bisa menjadi halal kalau dia di karantina, dikasih makan makanan yang halal. Lele awal-awalnya dia itu hidupnya di tempat yang najis. Kemudian kita ambil, kita karantina dulu, ya, kita kasih makan pelet. Seperti itu. Ya, baru bisa jadi halal. Nah, ulama sepakat ini ya. Di karantina bisa jadi halal. Cuma yang jadi masalah ulama khilaf berapa lama di karantinanya. Dikasih makan makanan yang halalnya berapa lama? Ya. Kalau hewan-hewan yang kecil, ayam, apalagi ikan, itu cukup 3 hari kata ulama. Itu cukup 3 hari. Ya. Nah di atas itu kambing, sapi, itu terjadi khilaf di antara para ulama juga. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan 40 hari. Di karantina dulu 40 hari. Ya. Ini ijtihad. Memang enggak ada dalil secara pasti dari Rasulullah SAW, cuma itu ijtihad para ulama ya, yang mana mereka ambil itu dari intinya bahwasanya dengan waktu yang itu dia berubah lagi, tubuhnya menjadi baik lagi ya, asar-asar atau bekas-bekas najis di dalam tubuhnya itu hilang, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Intinya kalau hewan kecil 3 hari cukup insyaallah, kalau hewan yang besar ya 40 hari kata para ulama ya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Jadi jallalah ini diharamkan berdasarkan dalil ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah itu melarang, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang kita untuk memakan daging jallalah dan juga susunya. Susunya pun nggak boleh. Ya, susu sapi yang jallalah, kambing yang jallalah, unta yang jallalah tadi itu diharamkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Nah, dan ini pendapat Imam Ahmad ya. Haramnya jallalah ini pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama Syafi'iyah ya, dan ini pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Allahu a'lam. Adapun mayoritas mengatakan nggak sampai haram, cuma makruh. Mayoritas ulama berpendapat cuma makruh. Allahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat haram. Ya, berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Ya, berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Kita lanjut. Berikutnya kata beliau, di antara hewan yang haram juga dalam sunnah Rasul adalah kata beliau wal kilabu, dan anjing kata beliau. Anjing itu haram untuk dimakan. Sebenarnya anjing itu termasuk hewan yang bertaring tadi ya. Cuma beliau khususkan kenapa? Karena kata beliau ada beberapa dalil penguatnya kenapa anjing diharamkan. Yang pertama kata beliau karena anjing itu hewan yang menjijikkan. Kata beliau ya, secara tabiat jijik melihat anjing ya. Nah, begitu juga kata beliau di antara sebabnya yang kedua kenapa kita haramkan, karena Rasulullah SAW mengharamkan jual beli anjing. Ya, anjing itu kan tidak boleh dijual
belikan. Sekarang pertanyaan, kenapa nggak boleh? Karena nggak boleh dimakan, maka diharamkan jual belinya. Dalam kaidah kan dikatakan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu pasti Allah mengharamkan jual belinya, ya. Artinya anjing itu haram untuk dimakan. Allahu a'lam. Baik. Dan hampir sepakat ulama tentang haramnya anjing itu, ya. Nah, ada pendapat-pendapat yang syadz, yang aneh, ya, tapi ini tidak mu'tabar pendapat seperti ini. Jelas dalil-dalilnya banyak tentang haramnya anjing, ya. Cuma sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya halal haram itu cuma ada di Quran, tidak ada di sunnah, ya. Itu hati-hati, ya. Nah, karena dalil itu bukan hanya Quran tapi juga sunnah. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya kata beliau wal hirru, dan kucing. Kucing juga diharamkan, ya, dia bertaring, dan juga Rasulullah mengharamkan kita jual beli kucing. Ya, Rasulullah juga mengharamkan kita jual beli kucing, ya. Allahu a'lam. Nah, dan ini pendapat mayoritas ulama, haramnya makan kucing itu pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan halal kucing liar, bukan kucing jinak, kucing liar. Ya, kucing hutan mungkin, ya. Nah, itu ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menghalalkan, tapi pendapat yang lebih kuat adalah haram. Ya, kucing itu haram, tidak boleh dimakan. Yang berikutnya kata beliau, wa ma kana mustakhbatha. Di antara hal yang diharapkan adalah hewan-hewan yang menjijikkan. Ya, sebenarnya hewan yang menjijikkan ini bukan di dalam sunnah, tapi di dalam Al-Quran. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwasanya Rasulullah, di antara ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk, yang menjijikkan. Ya, maka suatu yang buruk dan menjijikkan itu haram. Kata beliau di sini, ya. Setiap hal yang buruk, hewan yang buruk dan menjijikkan itu haram. Cuma yang jadi pertanyaannya, Bapak-bapak sekalian, jijik di sini menurut siapa? Ya, buruk, menjijikkan ini menurut siapa? Ya, nah ini menjadi perbincangan hangat dan panjang bagi di antara para ulama. Perbincangan yang enggak ada ujungnya sebenarnya, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah itu mengharamkan yang buruk-buruk. Ya, yang jijik, menjijikkan. Cuma menurut siapa ini? Nah, enggak dijelaskan. Sebagian ulama mengatakan maksud menjijikkan itu menurut orang Arab. Ya, karena memang pertama-tama Quran itu diturunkan kepada orang Arab. Ya, meskipun memang hukum Islam itu untuk seluruh umat manusia. Seperti itu. Ya, cuma karena memang awal-awal Islam itu di negeri Arab, berarti yang dianggap buruk itu menurut mereka. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan bukan orang Arab secara umum, bahkan penduduk Hijaz saja. Penduduk Hijaz saja. Hijaz itu adalah daerah yang ada di antara Mekah dan Madinah. Itu Hijaz namanya. Ya, Hijaz. Kalau di luar dari itu bukan. Orang yang ada di Syam itu enggak dianggap pendapatnya. Jadi yang ada di antara Mekah Madinah saja, karena memang Rasulullah hidup di situ. Ya, kata sebagian ulama, Allahu a'lam. Ada lagi lebih umum lagi dari itu, bahwasanya seluruh manusia bukan hanya orang Arab. Jadi yang dianggap oleh orang secara umum maka jijik, ya, maka itu haram. Ya, Allahu a'lam. Tapi kan ini relatif. Gimana kalau sesuatu itu sebagian orang menganggap jijik, sebagian tidak? Ya. Nah, ada lagi pendapat yang mengatakan ya diambil yang kebanyakan orangnya. Ya, kebanyakan orang merasa jijik atau tidak. Kalau kebanyakan orang merasa jijik, haram. Tapi kalau kebanyakan orang merasa tidak, maka halal. Jadi ini khilafnya panjang sekali. Allahu a'lam. Nanti akan kita sebutkan hal-hal yang terkait lainnya tentang masalah ini insyaallah setelah adzan isya. Silakan adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan
Tadi sudah kita jelaskan di antara yang diharamkan kata Imam Syaukani adalah makana mustakhbathan. Ya, suatu yang dianggap buruk, jorok atau jijik ya. Suatu yang dianggap buruk atau jijik. Nah, tadi sekali lagi ulama khilaf tentang ini yang jadi tolak ukur itu siapa, pendapat siapa ya. Sudah kita jelaskan tadi. Wallahu alam. Perlu kita prinsip kalau seandainya manusia itu sepakat, baik Arabnya ataupun yang bukan Arabnya, tentang suatu mereka sepakat itu jijik, maka jelas ini nggak usah ditanyakan. Kalau seluruh orang beranggapan ini menjijikkan, ini buruk, ya seperti itu, secara tabiat mereka yang masih lurus. Ingat, secara tabiat mereka yang masih lurus, karena ada tabiat-tabiat manusia yang sudah bengkok, ya, nggak ada sesuatu pun kecuali dimakan oleh dia. Ya, nah jadi yang tabiatnya masih lurus seperti itu, ya. Nah kalau mereka sepakat itu haram, itu menjijikan, maka ini jelas gak usah dipertanyakan lagi, haram berarti. Jadi pertanyaan itu gimana kalau mereka berbeda, orang-orang berbeda, ada yang beranggapan ini menjijikan, ada yang beranggapan ini tidak menjijikan. Allahu a'lam bishawab. Maka kita tetap lebih menguatkan kaidah asal. Ya, kita lebih menguatkan kaidah apa? Asal. Bahwasanya segala sesuatu makanan hukum asalnya halal. Kalau memang berbeda. Ya, kita orang Prabu Muli beranggapan misalnya itu enggak jijik. Ya, ada orang di luar kita merasa itu jijik. Jadi kan berbeda kita nih. Gimana? Kita berdalil dan berpegang teguh dengan hukum asal. Hukum asal segala makanan adalah halal, sudah. Seperti itu saja. Ya, sampai kita sepakat itu menjijikkan, sudah kita tinggalkan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, di antara hal yang disepakati oleh ulama-ulama kita terdahulu itu menjijikkan adalah apa? Al-hasyarat. Ya, hasyaratul ard. Itu serangga-serangga yang ada di tanah. Ya. Itu hampir dikatakan ulama-ulama dulu itu sepakat. Ya, mengatakan itu hewan-hewan yang menjijikkan. Hewan-hewan yang menjijikkan seperti itu, yang ada di tanah, ya, yang dia serangga, dia jadi hama seperti itu, ya. Dia itu menjijikkan. Allahu a'lam. Nah, yang seperti ini maka tidak boleh dimakan. Ya, yang seperti ini tidak boleh dimakan. Laron misalnya, kemudian apalagi kecoa, ya, laba-laba, ya. Macam-macam ya kan Pak, lipan, ya, yang seperti itu, maka ini hasyarat, bahasa Arabnya haram. Yang seperti ini haram untuk dimakan. Allahu a'lam. Karena kita pun ya yang masih selamat tabiatnya ngatakan kotor, jijik seperti itu. Ya, masa kecoa dimakan ya kan? Nah, itu menjijikkan seperti itu ya. Maka ini haram jelas. Allahu a'lam bis-shawab. Tayyib, barakallahu fikum. Naam. Nah, ini berarti diharamkan ya yang menjijikkan tadi. Kemudian beliau katakan terakhir, beliau tutup dengan ucapan beliau, wa ma ada dzalika fa huwa halal. Adapun selain dari itu, selain yang disebutkan oleh beliau ini, maka hukum asalnya adalah halal. Ya, hukum asalnya adalah halal kata beliau. Allahu a'lam bishawab. Baik. Di sini beliau tidak menjelaskan hal lain, ya. Akan tapi di dalam syarah beliau, jadi Imam Syaukani itu punya syarahnya juga ya. Dalam syarah beliau menyinggung, ya, menyinggung pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya di antara hewan-hewan yang diharamkan itu adalah hewan yang kita disuruh untuk membunuhnya, atau hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya. Ini beliau nggak sebutkan. Kenapa? Karena beliau menguatkan itu bukan alasan untuk mengharamkan suatu makanan. Ya, jadi sekedar dilarang untuk dibunuh atau disuruh untuk dibunuh, kata beliau, itu bukan dalil tentang pengharaman. Itu pendapat Imam Syaukani. Ya, tapi ulama-ulama lain, dan ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini, mereka berpandangan bahwasanya suatu atau hewan yang kita disuruh untuk membunuhnya itu haram. Begitu juga hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya juga haram. Sekarang kita mulai dulu dari hewan yang disuruh untuk dibunuh. Ya, itu haram. Di antaranya seperti
5 hewan yang dikatakan fawasik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hewan fawasik yang mengganggu. Ada 5 apa? Tikus, kemudian kalajengking, kemudian burung gagak, kemudian burung hid'ah. Hid'ah itu seperti burung elang ya, yang dia liar memangsa, seperti itu memangsa anak-anak kambing. Di Arab itu hewan-hewan itu, burung-burung itu mangsa anak kambing biasanya, nganggu. Itu disuruh dibunuh ya. Kemudian hewan-hewan buas yang mengganggu manusia, ya itu termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya begitu juga ular disuruh juga untuk dibunuh. Begitu juga cicak, ya disuruh untuk dibunuh. Nah, hewan-hewan ini berarti hukumnya haram menurut ulama, sebagian ulama. Imam Syaukani enggak beranggapan seperti itu, ya. Tapi sebagian ulama, dan ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini, haram berarti seluruh hewan yang disuruh untuk dibunuh. Allahu a'lam. Sebaliknya begitu juga hewan yang dilarang untuk dibunuh, seperti apa? Semut, kemudian lebah, ya, kemudian burung hudhud, kemudian katak, ya. Ini dilarang untuk dibunuh, berarti juga haram untuk dimakan. Allahu a'lam, ya. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya memang kedua alasan ini adalah alasan yang tepat untuk mengharamkan suatu hewan makanan. Ya, ini pendapat kebanyakan para ulama. Allahu a'lam. Hewan yang disuruh untuk dibunuh, kalau yang dilarang untuk dibunuh, paham Pak ya? Kita nggak boleh makan hewan yang dilarang untuk dibunuh. Kenapa? Ya karena kan nggak boleh dibunuh. Kalau kita makan berarti kita membunuhnya, benar nggak? Jelas ya. Nah sekarang hewan yang disuruh untuk dibunuh kok bisa jadi haram? Nah, siapa yang bisa berdalil dengan itu? Apa? Berbisa. Menjijikkan, termasuk menjijikkan. Harus disembelih. Harus disembelih. Iya, tapi memang disuruh dibunuh, Pak. Hewan yang disuruh dibunuh. Ya, ya menyembelih kan berarti membunuhnya, ya. Kita sembelih dulu misalnya. Kita sembelih apa misalnya? Contohnya tadi burung gagak tadi kita sembelih. Ya, tikus kita sembelih, halal enggak? Memang disuruh untuk dibunuh. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kata ulama, pendalilannya seperti ini. Ya, hewan yang disuruh dibunuh, kenapa bisa jadi haram? Karena ketika Rasulullah mungkin menyuruh kita membunuhnya, berarti hewan ini tidak ada apa? Harga, bukan harta. Ya, karena kalau dia harta, nggak boleh disia-siakan. Harta itu kan tidak boleh disia-siakan, Pak ya. Ya kan? Nah, tatkala dia disuruh dibunuh, ini dalil berarti dia itu bukan harta yang halal untuk dimanfaatkan. Kalau seandainya itu halal, nggak mungkin disuruh dibunuh. Kambing halal nggak? Boleh nggak kita bunuh kambing kita? Nggak ada sebab ya, tembak jeldu mati dia. Boleh nggak? Haram Pak, mubazir. Ya kan? Nah, tatkala hewan itu disuruh dibunuh, itu dalil berarti dia haram. Karena kalau dia halal, nggak boleh dibunuh pasti. Disembelih lalu dimakan. Ya, itu pendalilannya kata para ulama. Ya, tatkala disuruh dibunuh itu dalil dia itu memang haram seperti itu, bukan harta. Silakan dibunuh saja, dibuang seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Dan jadi memang pendapat yang lebih tepat adalah pendapat ulama yang mengatakan dua sebab ini adalah sebab diharamkannya hewan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ya, selebihnya berarti yang tidak termasuk dari pembahasan yang kita bahas, maka hukumnya adalah halal, Pak ya. Hukumnya adalah halal. Jadi kalau ditanya katak itu kenapa haram, bukan gara-gara hidup di dua alam, tapi gara-gara kita dilarang untuk membunuhnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan maka dipersilakan. Silakan, Pak. Apa? Rayap, bunuh saja karena dia haram. Ya, hewan-hewan yang haram itu bukan harta. Kalau dia mengganggu boleh dibunuh. Ya, rayap kan mengganggu, merusak. Ya, bunuh saja Pak, nggak masalah. Jangan dipelihara ya, karena bisa merusak. Nah, merusak rumah, merusak harta kita. Baik, silakan. Kalau tadi kan disebutkan hewan, misalnya
Kalau untuk tumbuhan, karena tumbuhan tuh kita kan biasanya pupuk mati pupuk kompos, pupuk hewan itu dari kotoran hewan. Maka hal itu yang sama juga untuk tidak disamakan. Untuk tumbuhan maka dia halal, ya, kecuali tumbuhan yang beracun atau memabukkan. Selebihnya dia halal, tumbuh-tumbuhan itu boleh dimakan. Nah, Mas Eda silakan, Kak Dedi dulu. itu kan binatang-binatang itu kan binatang yang nggak boleh yang dilarang dibunuh. Iya. Gimana kalau dia belum jadi binatang, Ustaz? Telur, ular, itu belum jadi binatang gitu. Iya. Masih telur. Itu apa termasuk binatang juga? Aku masuk itu Ustaz. Ya, dihukumi seperti itu, karena itu adalah tabi. Nah, dalam kaidah dikatakan at-tabi'u tabi'. Dia sebagai tabi, pengikut dari hewan tersebut, karena muncul dari hewan itu kan muncul dari itu. Maka hukumnya disamakan. Ya, kalau kita lihat ada telur ular, dipecahkan saja supaya dia nggak jadi ular seperti itu. Ya, jadi dia masuk dalam kaidah at-tabi'u tabi' seperti itu. Ustaz, itu kalau memang dibunuh karena tidak ada harganya, sekarang berharga Ustaz, yang jadi masalah. Apa harga? Ular itu pada dijual. Haram dijual belikan. Ya, sesuatu kalau kita katakan seperti itu, ya apa namanya, anjing juga berharga, Kak. Ya, babi juga dijual dengan orang Cina punya harga. Kan seperti itu. Ya, tapi memang dia disuruh dibunuh itu karena dia haram. Karena dia haram dan memang tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Ya, maka tidak boleh jual beli ular. Ya, di Madinah itu kan banyak ular. Pernah kita dapat ular besar, itu ular sawah kayaknya. Ya, besar sekali. Ya, itu sebagian ikhwan kita kata, ambil Ustaz, nanti kita jual, katanya. Tidak boleh dijual, katanya, bunuh. Makanya kami bunuh, ya, getok kepalanya, mati dia. Nah, nggak boleh dijual. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Setiap yang haram dimakan tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Meskipun dia punya harga. Allahu a'lam. Nah, silakan. Kalau cacing tanah, Ustaz, ada yang dijadikan obat. Mayoritas ulama mengharamkan cacing tanah. Mayoritas ulama mengharamkan cacing tanah. Jadi obat yang apa itu? Tipes itu, ya, itu haram menurut pendapat jumhur, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya, memang ulama-ulama Malikiyah menghalalkan. Ya, ulama-ulama Malikiyah menghalalkan. Ya, ini termasuk hal yang apa? Suatu yang dijelaskan oleh para ulama dalam fikih, ya. Ada madhab itu sebagian yang dia sebagian bermudah-mudahan dalam beberapa hal, tapi keras dalam hal lain. Ulama-ulama Malikiyah itu keras dalam masalah minuman, ya. Tapi dalam masalah makanan mereka bermudah-mudahan. Artinya selama tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Itu aja. Berarti cacing halal kata mereka. Ya. Nah, kalau mazhab Hanafi sebaliknya dia. Ya, sebaliknya dia. Dalam masalah minuman dia yang bermudah-mudahan. Makanya sebagian mereka kan mengatakan kalau minuman keras itu tidak terbuat dari anggur, terbuat dari selain anggur, itu halal sedikitnya selama enggak sampai pusing kepala antum. Ya. Tapi ini pendapat yang dibantah habis-habisan oleh para ulama. Dibantah habis-habisan, ya. Pendapat yang batil. Karena Rasulullah mengatakan yang memabukkan itu sedikit dan banyaknya haram. Seperti itu, ya. Allahu a'lam. Jadi mau pendapat jumhur atau Imam Malik? Kalau sudah terminum terpaksa jadi pendapat Imam Malik, ya. Kalau belum keminum, ya jumhur sajalah. Allahu a'lam bissawab, ya. Kalau ana sampai sekarang memang masih belum bisa memastikan, ya Pak, ya, harus apa jumhur atau Imam Malik di sini, ya. Tapi kalau kita kembali, cacing itu menjijikkan atau enggak, Pak? Hah? Menjijikkan atau enggak? Ada yang mengatakan jijik, ada yang mengatakan tidak. Hah? Nah, wallahu a'lam. Ya, kalau untuk berobat kan, berobat itu enggak boleh dengan yang haram. Itu intinya, ya, kecuali darurat. Mau mati, enggak ada cara lain, itu beda. Tapi kalau sekedar berobat, ya, berobat itu dibagi dua, Pak. Berobat yang sifatnya sekedar kebutuhan biasa, ada yang sifatnya darurat. Kalau darurat itu bisa yang haram jadi halal. Tapi kalau cuma berobat yang bukan darurat, apalagi ada obat selain itu, maka nggak bisa menghalalkan yang haram.
Ya, ini harus dipahami seperti itu. Allahu alam. Ya, untuk berhati-hati ditinggalkan. Tapi kalau memang merasa Ustaz saya ini sakit tipes berkali-kali minum obat lain nggak sembuh dengan itu, Allahu alam, ya itu ada pendapat ulama yang membolehkan. Ya, dan ini yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Anda pernah membaca buku fatwa MUI itu? Ya mereka ya membahas masalah itu, akhirnya mereka cenderung kepada pendapat Imam Malik, meninggalkan pendapat Imam Syafi'i. Ya, mereka itu kalau untuk membantah kita pakai Imam Syafi'i, giliran untuk yang apa sesuai selera mereka jadi apa terserahlah pokoknya yang itu seperti itu ya. Ya maksud kita ya boleh, nggak masalah. Ya cuma jangan sampai membantah kita gara-gara nggak ikut Imam Syafi'i dibantah, padahal kita ikut ulama lain, ya kan? Cobalah kita toleransi dalam masalah khilafiyah. Ya, mereka nyuruh toleransi, tapi mereka nggak pandai toleransi. Ya Pak ya, orang-orang yang di sana mempropagandakan kita toleransi, ini Salafi, Wahabi ini nggak mau toleransi, padahal mereka sendiri nggak toleransi. Buktinya apa? Mereka mau menghalangi dakwah kita. Kalau antum mau toleransi, biarkan kami dakwah. Kami nggak pernah ngusir antum dari masjid-masjid. Pernah nggak kita ngusir-ngusir? Nggak ada kita ngusir-ngusir. Ya, nggak ada. Paling kita membantah kan? Ya, saling bantah biasalah kalau masalah ilmiah. Mereka bantah-bantah saja, silakan, nanti kita bantah lagi. Seperti itu, ya. Nah, dituduh macam-macam, enggak. Ya, jadi kalau mau sekedar meroji kan silakan. Dan kita menerima itu, alhamdulillah. Malah bagus kalau seandainya majelis ulama kita seperti itu ya, ada bahsul masailnya, membahas dulu, ada tarjihnya ya, seperti itu ya kan. Bahsul masail kan salah satu ormas, tarjih juga salah satu ormas ya kan. Kita bisa mengumpulkan dua-duanya, kita bahas, kita tarjih yang menurut kita apa memang lebih dekat ke dalil, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk masalah cacing tadi, kalau memang tidak ada hajat, lebih baik saya katakan tidak usah dipakai. Tapi kalaupun mau dipakai, ya kalau saya tidak berani juga langsung haramkan, karena Anda pribadi masih ragu dalam hal ini antara berpendapat halal karena hukum asal makanan halal, atau haram karena sebagian orang menganggap itu menjijikkan. Ya, tapi kaidahnya kalau masih ada khilaf orang manusia apakah menjijikkan atau tidak, kita kuatkan saja yang hukum asal, sudah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau Ibnu Hazm berpendapat cacing itu haram bukan karena menjijikkan, tapi karena bangkai. Ya kan? Cacing itu nggak bisa disembeli. Pasti dia makannya itu dalam posisi karena bangkainya. Itu Ibnu Hazm. Ya, Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Silakan. Sekali lagi. Ini kan sesuatu yang diharapkan, Ustaz. Gimana kalau kulitnya dipakai, Ustaz? Kulit sebelah sawah, kulit ini babi gitu. Nah, sesuatu yang diharamkan ya secara ainnya, zatnya, maka tidak boleh dimanfaatkan. Ya, segala sesuatunya tidak boleh dimanfaatkan. Kulitnya, kulit ular, kulit buaya, nggak boleh dimanfaatkan. Ya, najis, bangkai. Ya, hewan-hewan yang haram itu kalau dia mati jadi bangkai, meskipun disembelih secara syar'i. Ada buaya, bismillah, bangkai tetap dia. Ya, tetap bangkai. Hewan yang haram itu meskipun disembelih tetap bangkai, maka kulitnya tidak boleh dimanfaatkan. Ya, kulitnya tidak boleh dimanfaatkan seperti itu karena bangkai. Nah, cuma khilaf lagi ulama, Pak. Aduh, panjang khilafnya ya. Apakah kulitnya tadi memang najis dan haram, ya kan? Tapi kan bukankah kulit itu kalau disamak bisa jadi suci? Ini khilafnya panjang ya, nanti kita bahas lagi dalam lain kesempatan. Allahu a'lam. Tapi lebih baik nggak usah dimanfaatkan. Mayoritas ulama mengatakan nggak boleh dipakai. Jadi sayang kulitnya ya, apa boleh buat? Nggak ada sayang-sayangan dalam hal yang haram. Kalau mau bikin jaket kulit, tas kulit, sepatu kulit, dari kulit hewan yang halal saja. Ya, kulit apa? Sapi, kulit kambing misalnya. Kan banyak hewan-hewan yang halal ya. Adapun hewan buas maka bukan hanya dia haram, tapi juga memang ada larangan khusus. Kita pakai pakaian dari kulit hewan buas. Itu ada larangan khususnya. Ya, seperti kulit singa, kulit macan itu nggak boleh, Pak. Ada larangan khusus haram ya. Selain dia memang najis, ya haram digunakan, dan ada larangan khusus karena itu termasuk perbuatan orang yang berlebih-lebihan seperti itu ya.
Barakallahu fikum, sampai sini mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.